Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indra Permatasari dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi Angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai komunikasi bisnis dalam bukunya Business Communication. Di video kali ini, kita bakal ngebahas gimana sih komunikasi bisa jadi kunci penting dalam dunia bisnis. Mulai dari cara menyampaikan pesan, sampai bagaimana membangun hubungan profesional yang baik. Sebelum saya masuk ke tahap itu, saya bakal ngejelasin terlebih dahulu apa itu komunikasi bisnis. Di mana komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara orang dengan orang lain yang ditandai dengan simbol-simbol kode sinyal atau ekspresi wajah. Nah, artinya komunikasi bisnis ini terjadi ketika dua orang atau lebih saling bertukar pesan untuk mencapai tujuan tertentu, baik menjual produk, menyampaikan ide, atau membuat keputusan dalam pekerjaan. Selanjutnya kita bakal ngebahas proses dari komunikasi bisnis, di mana proses dari komunikasi bisnis ini berjalan dengan beberapa tahap. Yang pertama, pengiriman pesan memiliki ide atau gagasan yang ingin disampaikan. Lalu, yang kedua, ide yang diubah menjadi pesan yang bisa dipahami. Yang ketiga, pesan disalurkan melalui media tertentu seperti lisan, tulisan, atau media digital. Lalu, yang keempat, penerima menerima pesan tersebut. Lalu kelima, penerima menafsirkan isi pesan. Dan keenam, penerima memberikan tanggapan atau umpan balik kepada pengirim. Jika keenam tahap ini berjalan dengan baik, maka komunikasi bisa dikatakan efektif. Komunikasi dalam dunia organisasi atau perusahaan. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi membantu menyampaikan informasi, mengatur pekerjaan, memotivasi karyawan, dan menjaga hubungan antar anggota tim. Dari penelitian ini, kita belajar bahwa keberhasilan bisnis di masa pandemi tidak hanya tergantung pada produk, tetapi juga pada bagaimana kita berkomunikasi, membangun kepercayaan, menjaga hubungan, dan tetap hadir di hati konsumen walaupun di jarak jauh. Komunikasi yang baik bukan hanya tetap berbicara, tetapi tentang memahami, menyesuaikan, dan bertahan bersama. Seperti Ubigo Karanganyar yang terus berinovasi agar tetap eksis di masa sulit. Karena bisnis yang bertahan adalah bisnis yang mau beradaptasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal, informasi dan komunikasi, administrasi perkantoran, komunikasi bisnis pada masa pandemi COVID-19, studi kasus di Ubigo Karanganyar oleh penulis Ikhlas Rahmazaki, Anton Subarno, Muhammad Khairul Uman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi bisnis yang diterapkan di Ubigo Karanganyar pada masa pandemi. Mengetahui juga pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan komunikasi bisnis di Ubigo Karanganyar pada masa pandemi. Siapa yang menyangka pandemi COVID-19 tidak hanya menguncang dunia kesehatan, tetapi juga menguncang dunia bisnis, terutama bisnis kuliner. Salah satu yang merasakan dampaknya adalah Ubigo Karanganyar, sebuah usaha kuliner yang berusaha beradaptasi di tengah situasi serba terbatas. Pandemi membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Kebijakan PPKM pun membuat jumlah pengunjung menurun drastis akibat kegiatan komunikasi bisnis secara langsung atau komunikasi primer di Ubigo menjadi berkurang. Tidak banyak lagi percakapan antara penjual dan pembeli seperti biasanya. Namun, di tengah keterbatasan itu, Ubigo tidak tinggal diam. Mereka mulai beralih komunikasi bisnis sekunder, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui media, terutama media sosial. Melalui platform seperti Instagram dan WhatsApp, Ubigo mencoba menjangkau pelanggan dan menjaga hubungan baik dengan konsumen. Sayangnya, penggunaan media sosial di Ubigo masih belum maksimal. Promosi online belum dikelola secara konsisten dan interaksi dengan pelanggan di dunia maya belum terlalu aktif. Hal ini yang menjadi salah satu tantangan utama dalam komunikasi bisnis mereka selama pandemi. Nah,
dalam komunikasi bisnis ada 7 prinsip penting yang harus diterapkan. Yang pertama, memberikan informasi secara lengkap. Lalu yang kedua, pesan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, pesan harus spesifik dan nyata. Yang keempat, mempertimbangkan siapa penerima pesan. Yang kelima, tetap sopan dan beretika. Dari penelitian ini, kita belajar bahwa keberhasilan bisnis di masa pandemi tidak hanya tergantung pada produk, tetapi juga pada bagaimana kita berkomunikasi, membangun kepercayaan, menjaga hubungan, dan tetap hadir di hati konsumen walaupun di jarak jauh. Komunikasi yang baik bukan hanya tetap berbicara, tetapi tentang memahami, menyesuaikan, dan bertahan bersama. Seperti Ubigo Karanganyar yang terus berinovasi agar tetap eksis di masa sulit. Karena bisnis yang bertahan adalah bisnis yang mau beradaptasi.